Bahkan saya dulu itu tidak gaji saya 80.000, rumah saya Batu, kemudian ngutangi dulu untuk gajian teman-teman itu. Jadi ini kayak apa namanya, gak uang aja yang dikorupsi ya, tapi pendapat juga dikorupsi. Bisa jadi. Kalau menitipkan anaknya sekolah, ya wis pasrahkan sepenuhnya. Kalau bahasa Arabnya dohiron babatinan kayak gitu. Ya jasadnya, ya juga lahirnya. Sebagus apapun kurikulumnya, sebagus apapun dokumennya, kebijakannya, ketika itu tidak dilaksanakan dan tidak bisa dilaksanakan oleh guru, maka itu akan jadi sia-sia. Baik sahabat setitik.id, berjumpa lagi dengan saya Erwin Kusuma, penred.id. Permasalahan pendidikan di Indonesia tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya peran seorang guru. Tapi permasalahan-permasalahan tentang guru tentu menjadi problematika yang sampai hari ini juga belum secara baik diselesaikan. Sehingga mau tidak mau dampak itu akan juga berdampak pada bagaimana kualitas pendidikan kita. Kali ini saya bersama sahabat saya, 2 orang sahabat yang memilih 2 profesi. Selain guru ada pekerjaan yang lain yang menurut saya ini sangat hebat itu. Di saat yang lain rame-rame untuk berdemonstrasi, untuk menuntut hak dan sebagainya, tapi beliau-beliau ini lebih asik menikmati untuk mendidik tapi juga bekerja di tempat yang lain. Apa kabar Pak Bro? Baik. Sangat baik. Sangat baik. Ini M. Khairuddin. Siap, saya manggilnya Gusudin. Yoga Wiradika, ini Yoga Wirawiri. Gimana kabarnya? Baik ya? Baik. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan ini bukan sekedar hadir, tapi ini studionya juga. Sebenarnya ini ada studio para guru yang luar biasa ini sebenarnya. Oke, saya mungkin apa ya, biar kenal dulu mungkin dari sahabat-sahabat ini, sosok Gusudin dan Yoga ini seperti apa sih sebenarnya. Jadi dari Gusudin dulu ini selain tentunya guru, tapi ada pekerjaan lain yang itu juga hebat sebenarnya. Mungkin bisa diceritakan dulu Gusudin. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih ke Bapak Erik atau tim Red dari Setitik, Pak Erik ya. Oke. Kami mungkin bisa dibilang sebagai guru atau sebagai pengajar, oke. Cuma ada beberapa profesi yang kami juga lakukan. Di samping menjadi seorang guru, saya juga mempunyai aktivitas lain di luar itu. Seperti hanya kayak jualan, yang pasti jualan ikan, terus masih aktif alhamdulillah, walaupun kadang 1 bulan 1 kali, tapi masih aktif melakukan itu untuk sampingan. Terus juga ada beberapa profesi seperti praktisi bekam, itu juga kami juga lakukan, karena ya untuk apa ya, untuk menunjang sebuah profesi guru honorer, apalagi juga membutuhkan pekerjaan yang lebih asik untuk menambah pundi-pundi keuangan. Lebih asik atau lebih banyak ya itu? Kalau lebih banyak kayaknya iya juga sih. cuma kayak gimana kalau nanti diomongkan lebih banyak seperti itu. Tapi sedikit saja. Bekam itu kalau saya dengar nggak ada tarifnya ya? Kalau bekam memang itu pesan dari guru saya, nggak boleh bertarif. Artinya kita menawarkan jasa untuk membantu, ya kita bisa seperti ini. Barangkali ada yang membutuhkan itu untuk nominal, kalau tarif itu ya seikhlasnya. Artinya konteksnya itu bukan tarif, jadi Anda sodako berapa ke saya, jadi sama-sama mendapat pahala lah, seperti itu. Memang kalau Gus itu ya seperti itu. walaupun ya mending sodako lebih banyak kan gitu. Tapi ada boleh. Oke, luar biasa. Kalau Gusudin ini ngomongnya adalah ikhlas, ngajar sudah ikhlas, kemudian pekerjaan yang lain juga memang harus ikhlas juga. Benar. Nah ini saya ke
yoga ya Pak Yoga. Pak Yoga. Mas Yoga. Ayo, Gimana? kenapa kok memilih tetap menjadi guru dan memilih pekerjaan apa ditambah dengan pekerjaan lain di selain guru? Jawaban jujur atau? Jawaban yang menyakitkan saja enggak apa-apa. Jadi sebenarnya begini Mas. Selain terpaksa ya, selain terpaksa. Iya, iya. Padahal mau saya jelaskan sudah tahu sendiri. Mas semua berangkat dari terpaksa memang. Iya. Yang pertama kalau jadi guru itu sebenarnya asik walaupun berapapun bayarannya. Soalnya basicnya saya kan suka ngomong, apalagi ngomong itu ya suka gitu loh, presentasi dan lain-lain. Dan ini menuju ke yang umurnya selalu beda dengan saya. Kayak saya umur berapapun pasti beda kan, kayak siswa kan pasti lebih muda dan generasinya beda-beda. Itu asik ngobrol sama mereka. Jadi suka dulu ngajar, suka. Tapi karena suka itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan hidup. Jadi harus diimbangi. Walaupun suka, bayarannya alhamdulillah ada. Tapi kan ya kalau dicukupin cukup. Tapi kan namanya manusia harus lebih. Jadi saya putuskan daripada seperti yang demo-demo minta gaji lebih tinggi, kan kita susah merubah orang lain. Ya kita harus merubah diri kita sendiri dengan cara ya cari tambahan di tempat lain. Jadi suka ngajar tetap, ikhlasnya dari bayaran lainnya. Jadi tetap terpenuhi gitu loh. Jadi Saya sebenarnya tertariknya kenapa? Karena saya yakin nggak ada kepikiran untuk sertifikasi. ya Nggak ada kepikiran untuk ya tunjangan yang lain. Tapi kenapa kemudian akhirnya kok apa ya memilih bertahan di sini? Jangan saya sendiri ngalami juga Iya. di sekolah ini juga gitu ya. Tapi pada akhirnya saya memilih untuk mencari kehidupan yang lain meskipun sama-sama guru tapi bukan di tempat ini. Karena saya tidak seistiqomah ini berdua ya. Iya, benar. Kira-kira kenapa ini kok bisa bertahan ini Kusudin ini? Kalau dari saya Hmm. itu memang berangkatnya kami kan dari pesantren. Artinya tugas mengajar khusus di Salahuddin itu memang bisa dikatakan apa ya, ini jalan dari guru saya. arahan. Maka dari itu mau tidak mau bagaimanapun keadaannya kami masih senang melakukan ini. Nah, karena awal dari yang baik itu pasti akan diakhiri dengan hal yang baik. Nah, saya yakini dari SMK Salahuddin ini awal dari apa ya, jalan dari guru saya, maksudnya guru saya di pesantren. Terus ya mau tidak mau bagaimanapun keadaan ekonomi, terus kesulitan kami menghadapi teman-teman siswa, itu ya mau tidak mau harus kita jalani karena dari awal yang baik itu tadi. Walaupun keadaannya bagaimana, ya tetap berusaha untuk bertahan. Dengan kondisi yang Ya banyak kondisi macam-macam ya. dari Kondisi siswanya, terus keuangan, keluarga, terus dari sekolah sendiri, bagaimana cari murid dan lain sebagainya, kan itu juga problem kami pribadi ya seperti itu. Tantangan atau problem? Tantangan tuh, benar. ya tantangan. Kalau kayak problem kayak Iya, problem mereka ikhlasan. Tapi hampir 10 tahun dia. Anu Pak, kalau aku kan sekitar 6 tahun. ya. Nah, 11 tahun. iya lebih tua Pak Yoga. Lebih tua ya. Lebih senior. Ikhlasnya wis nih dulu ya. Lebih ikhlas ini, malah lebih ikhlas. Iya. Bertahan 11 tahun, kemudian juga memiliki anak dan istri tentunya ya. Kemudian juga ada rumah juga. Nah itu yang kemudian sering menjadi pertanyaan, kok bisa buru-buru semakin buru? Apakah ikhlas tadi? Ya mungkin. Apa yoga ini kayaknya kan kalau dari wajahnya ini kayak ikhlasnya sih enggak. Enggak. Mungkin saya itu tadi loh, kayak memang beliau ini hobinya itu murni hobi ngajar. Jadi nggak ada istilah kayak gaji kurang dan lain sebagainya, walaupun memang kurang sih. Tadi saya menangkap bahwa yang dicari itu adalah hobi kalau yoga ini. Iya, ini karena suka guru ya. Melihat realitas hari ini, mulai dari saya sebenarnya nggak sepakat ketika kemudian guru-guru itu ya di nomor sekian kan gitu ya. Banyak guru-guru yang
bukan di kalangan ini sebenarnya banyak yang sama dengan posisi kita, sama posisi dengan kita, yang itu sebenarnya harus di apa ya pemerintah harus menengok ini. Saya paham betul bagaimana kondisi di sini. Berbeda dengan kondisi guru-guru honorer yang mohon maaf titipan dan sebagainya dan menuntut bla bla bla. Karena di sini tidak pernah menuntut itu. Ini yang menjadi titik poinnya yang saya sangat kagum gitu sama dua ini. Oke. Kemudian tantangan ketika coba kalau misalkan ini Pak Yoga paginya ngajar, kemudian sorenya harus ketemu anak-anak di Matos. Sering kali kan? Oke. Nah, itu bisa diceritakan gimana ini? Kan kadang guru itu kan ada yang gengsi juga ya, ketika ada. Ya benar. Itu kan bukan masalah mental yang apa ya? Mental yang Ya betul. kuat gitu kan? Kan harus ada mental yang baik juga. Gimana ceritanya gimana? Dulu sih awalnya pernah merasa seperti itu. Jadi guru tapi kok dodolan gitu kan. Hidupnya yang ketemu kan di mindset orang-orang sekitar saya, guru itu seperti profesi yang wah gitu. Wih guru ya kayak gitu. Tapi dodolan ini kan kayak lah remeh. Kok dodol kok remeh gitu. Awal dulu merasa seperti itu, tapi lama-lama saya jalani asik gitu loh. Asik itu dalam artian waktu di Matos kerja jualan di Matos ya ada beberapa orang sing tahu saya guru. Taunya itu bukan temen saya sing guru juga, tapi ya orang Matos tahu, tanya lu kok masuknya malam terus gitu. Terus ya saya cerita, iya di sekolahan. Ada sing bilang gini, di sekolahan ngapain? Jaga kantin. Ada ya serius. Ada ya? Teman Gak salah. Teman saya itu tanya gitu. Saya bilang di sekolahan jaga kantin dah. Ya saya udah ketawa enggak. Lu apa mas? Ngajar. Gak percaya. Kan tampilan saya kayak gitu. Terus tak ceritakan, ya mereka malah respect malah. Jadi orang sekitar saya sini ikut jualan. Seorang guru tapi mau jualan, mereka respect dan ya saya merasa berarti kena dibanggakan ya, mesti kena dibanggakan itu ya guru dodolan bukan hal yang menyedihkan gitu ya, tapi malah menurut saya gak semua orang bisa melakukan itu. Akhirnya ya apalagi ego saya kan tinggi, suka dipuji-puji, jadi kan dikuril itu ya. Jadi buat saya ya asik aja gitu. Jadi gak ada sing akhirnya gak pernah merasa lu kerja lu malah diremen ya enggak gitu. Misalnya saya merasa lu aku bisa gini dan kalian sing mikir aku jelek gurung tentu bisa melakukan hal seperti itu. Makanya itu kuat-kuat saja sih dan hal menyenangkan dua-duanya. Menyenangkan ya? Iya betul. Gus, kalau misalkan yang di Bekam itu muridnya gimana Gus? Pernah ngalami Gus? Pernah, malah orang tuanya ya kan kita bikin status kayak gitu, malah Pak orang tua saya sakit ini. Kalau Bekam orang tua saya bisa apa enggak? Ya malah Orang tua siswa. orang tua siswa. Terus ya sempat beberapa kali Bekam malah. Ya saya nyantai aja, artinya nyantai aja ya memang ini pekerjaan saya, terus memang ini pilihan saya ya memang malu itu pasti ada. Karena ya saya setuju dengan omongan Pak Yoga tadi, guru itu memang kalau di lingkungan kami kan memang apa ya istilahnya Diagungkan. wah guru kayak gitu Dihormati. artinya dibanding dengan pedagang itu kan memang artinya kayak apa ya istilahnya dua kasta yang berbeda kayak gitu. Ya sama halnya dengan kayak praktisi Bekam itu kan mungkin ya sama dengan jualan jasa, kan sama-sama jualan. Ya memang awalnya malu, cuma lama kelamaan terus ya terbiasa terus gak ada hal hina di sana. Artinya sama-sama baik, cuma beda jalan aja. Ngajar baik, jualan juga baik kan kayak gitu. Jadi ya nyantai aja akhirnya seperti itu. Ini kalau kita apa ya, saya banyak menemui kan ada juga yang guru juga tambal ban Pak. Iya, tambal ban sebagainya. Dan mereka ini yang salutnya itu tadi nggak pernah nuntut itu. Iya, benar. Ikuti saja. Ngikuti. Paginya ngajar, kemudian sore ya pakai Iya. semacam itu, tapi bertahan sampai 60 tahun lebih. Ini kan luar biasa. Iya.
Oke, ini ngomong agak luas sedikit ini pendidikan karena kebetulan ini nanti akan tayang di Hari Pendidikan Nasional. Melihat realitas pendidikan hari ini, itu dari kacamata Pak Yoga dulu ini bagaimana nih pendidikan kita hari ini, realitas di lapangan itu seperti apa, kemudian yang dikeluarkan pemerintah kebijakan seperti apa, itu gimana nih? Apakah ada miss ataukah ini wah ini yang diharapkan dari bawah? Ini rada repot ini. kita menyampaikan realitas aja. Kita bahas karena dilihat realitas hari ini itu sangat amat luas mas. Mau dibahas dalam segi apa dulu? Oke, dari segi ini saja. Contoh yang paling viral kan? Yang viral itu Yang viral terakhir. Salsa yang viral. Iya, Apakah dari segi ini nanti saja Oh, itu juga ya. Salsanya nanti saja ini. Oke. Iya. Dari segi- Yang terakhir setahu saya yang ramai barusan itu wisuda tidak boleh. Oke, dari Itu kan, saya luruskan dulu. Oke. Kalau wisuda dari Kementerian kemarin, Menteri Pendidikan itu membolehkan. Membolehkan. Asal, tidak keberatan dari wali murid dan Orang tua. Itu kalau dari Menteri Pendidikannya. Tapi kalau dari kepala daerah mungkin itu beda. Nah itu kan termasuk permasalahan antara dari pusat, daerah sama guru. Ini kan hal yang Ya, saling berbeda. berbeda. Simpang sih. Mau dari mana? Apakah dari karakter siswanya? Oh dari kacamata Pak Yoga lah. Pendidikan dari mana? Waduh iya. Nah kalau dari saya sih kalau dari siswa itu kita bahas tentang wisuda aja. Iya, wisuda. Contoh yang di sekolah kami mungkin emang masuk pemerintah itu cukup bagus tentang menangani wisuda dengan niatan tidak memberatkan orang tua karena kan angka kemiskinan di Indonesia kan masih banyak. Mungkin mengurangi itu, tapi juga harus dilihat juga gak semua orang nggak pingin wisuda gitu. Siswa kami yang naik kelas 3 waktu naik ini masih belum pelajaran, mereka wis ada angan-angan nanti wisuda kita kemana ya, nanti apa ya, itu ada misalnya. Padahal baru naik belum ujian belum apa nggak tahu mereka lulus atau apa. Nah itu mereka menanyakan Pak gimana ya, kita sebagai pihak sekolah tentunya ingin memenuhi keinginan anak. Yes, yuk kita rundingkan gimana. Tahu-tahu aturan tidak diperbolehkan studi itu, tidak diperbolehkan wisuda yang cukup meriah. Itu baru bulan kemarin ya, 2 bulan kemarin atau bulan kemarin. Nah itu kalau dari kami sekolahan bingung menyikapinya gimana. Sedangkan kan ya kita buka diskusi sama siswa yang dulu inginnya gini terus nggak jadi, lu gimana Pak? Itu kita sekolahan sih bingung ngadepin. Contoh pelulusan itu harus tanggal 5 Mei bisa 5 Mei. Memang harus lulus. untuk SMK. Ya, SMK atau SMK itu pengumuman 5 Mei. Ya keinginan anak-anak sih pinginnya wisuda di luar, happy Ya. buat kenangan, tapi ya gimana ya, kita bingung dari sekolahan. Kayak aku pribadi ya aku pinginnya sih ada orang tua gak keberatan, siswa gak keberatan, atau yang keberatan gak bilang, kita juga nggak tahu. Yang jelas ya karena kita masih pendidikan ikut kementerian yang terus kemarin dapat surat tidak boleh, ya kami tak pernah mengikuti hal itu. Jadi sebetulnya menurut saya sebelum membuat kebijakan seperti itu harusnya disurvei lebih dalam dulu sih. Jadi kayak ya kita yang di bawah ini loh yang repot. Di bawah di Pasti apa? yang Tusuk dari atas ditutup kan. kita kan ya mau ke bawah gak bisa, ke atas gak bisa, dulu gimana lagi? Itu sih yang tak lihat. Dan itu gak cuma masalah wisuda, mungkin dalam kebijakan lain itu pemerintah inginnya begini, terus sekolah negeri mungkin bisa mengikutinya, sedangkan sekolah kita yang kecil harus mengikuti kebijakan yang mungkin kita Tidak pro susah, betul. Tidak pro sekolah kecil ya. Betul, menurut saya ada beberapa kerjaan yang seperti itu. Memang dia diatur atau tidak kayaknya selalu miss kayaknya. Apakah pemerintah atau dalam hal ini
Kementerian Pendidikan itu tidak melakukan riset dulu. Pastinya kan bisa. Pasti ada kajian, tapi Pasti. apakah itu riset itu Terus sesuai menyeluruh atau itu cuma jadi- sampel berapa? karena mau tidak mau politisasi pendidikan ada. Hmm. Ini kan kita nggak boleh pendidikan pasti ada. Kalau dari Gus Udin ini Gus, gimana Gus ini Gus? kalau dari Bagaimana pendidikan hari ini, realitas pendidikan hari ini Gus? ya mungkin ya kita berhusnudon aja. Maksud dari pemerintah kan mungkin baik, artinya baik itu untuk kemajuan pendidikan Indonesia, untuk anak-anak, untuk masa depan anak akan menuju Indonesia Emas 2045. Iya. Nah, mungkin baik. Cuma kan realitasnya kan tidak seperti itu yang bawah-bawah. Bagaimana kita meneruskan? Contoh halnya seperti halnya kurikulum merdeka, terus bagaimana merdeka mengajar dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali tantangan-tantangan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud yang diharapkan oleh pemerintah, kayak gitu. Terus ujian-ujian yang mengharuskan anak-anak itu apa ya, ujian lebih mudah kayak gitu loh untuk anak-anak. Artinya minat belajar anak semakin menurun karena sudah tahu bakal kelulusan pasti lulus, Pasti tidak naik, boleh ya. tidak boleh tidak menaikkan siswa, terus tidak boleh tidak meluluskan siswa dan lain sebagainya. Itu kan ya nggak salah juga sih anak-anak ya, artinya yaitu cuma mengurangi minat belajar anak-anak, terus mengurangi ya, semangat kedalaman ilmunya ya seperti itu. berkurang. Akhirnya dari rentetan semuanya itu ya sangat berdampak, dari karakter mental anak-anak juga pengaruh, terus dan lain sebagainya lah, seperti itu. Banyak sekali Sampai berbeda. bisa diungkapkan gitu ya kan, ini banyak dari Iya sih, benar-benar. Iya. Artinya ya memang mungkin tujuannya bagus, anak-anak lebih merdeka belajar dan lain sebagainya, cuma tidak pas untuk sekolah-sekolah yang dimana kan anak-anak berangkatnya dari latar belakang yang berbeda. Artinya memang ada anak yang memang semangat belajar, ada anak memang pokok sekolah toh alhamdulillah, kan juga ada anak yang seperti itu. Terus ada juga anak yang harapan orang tua tinggi tapi anaknya tidak ada semangat dan sebagainya. Nah, berbagai macam itu akhirnya ya terjadi ya seperti itulah, kayak gitu di dunia yang bawah, maksudnya di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah yang di bawah itu seperti itu aja. Oke. Berarti iya, permasalahan-permasalahan di bawah sebenarnya rumit ya. Tapi kadang itu tidak Tidak terlihat. ya, tidak tersampaikan gitu, tidak tersampaikan dengan baik. Iya. Yang di atas. Pertama karena memang ya kita punya pimpinan punya pimpinan, itu informasinya didengarkan. Maksud dari atas ke bawahnya itu sudah berbeda dari maksud yang di atas, mungkin juga seperti Kita yang ngalami di bawah ini. Berarti itu ini kayak apa namanya? Gak uang aja yang dikorupsi ya, tapi pendapat juga dikorupsi. bisa jadi. Kan pendapatnya berkurang dan berbeda gitu kan. Seringkali. Anda lebih provokatif ya sekarang. Kumpul di channelnya orang ini. Tapi betul memang. Iya kan betul kan. Makanya kan salah satu contoh kasus misalkan dari P5 itu banyak miskonsepsi. Artinya pendapat itu dikorupsi sebenarnya, informasi itu dikorupsi, atau Yang cara sudah dibawa menerima gak sesuai gitu. cara menerima informasi yang Berbeda. lemah ya kita ya. Mungkin juga bisa Cara jadi. informasi kita kan lemah itu. Iya benar. Oke. Kira hutang itu. Oke lah. Ini pesan-pesan ini, pesan-pesan untuk karena di Hari Pendidikan Nasional ini tentu ya pesan untuk insan pendidikan, bisa dari pendidik maupun dari siswa ataupun dari Kementerian Pendidikan atau dari Komisi 10 yang dari pendidikan, bebas lah. Benar sini. Gimana ya? Iya. Tapi gimana? Kalau saya panjang pesannya banyak. Ada dulu. Mungkin dirangkum dalam bahasa yang sederhana tapi Harapan dengan harapan. Oh harapan. Iya, harapan mungkin lebih mudah. Ya harapan saya sih sebagai guru di tingkat SMK, sekolah kecil, gak usah muluk-muluk, mesti saya pribadi belum perlu kayak prioritaskan guru, gaji guru. Kayak saya sendiri sebelum kita nuntut itu, yang buat guru muda-muda, pertama benahi dulu sih gimana cara ngajarnya. Soalnya banyak guru yang mungkin contoh yang disinggung
Pak Heri yang tadi guru joget-joget itu kan masih banyak guru yang seperti itu dan mungkin yang terekspos itu aja. Dijagai loh. Nah itu yang saya bingung. Siap menggoyang apa itu yang di Nah itu yang saya bingung di Indonesia ini, hal yang positif kurang di up, yang menurut saya itu negatif malah yuk di blow up gitu. Nah itu sih sebelum kita menuntut hak kita bayaran tinggi dan lain-lain, ya gimana cara ngajar kita diperbaiki dulu, gimana cara kita komunikasi dengan anak, dengan siswa itu diperbaiki dulu, karena seringkali banyak miss antara siswa, orang tua, guru itu miss. Buat guru itu, buat siswa sih yang pasti rajin belajar ya, nah. Gak usah ada apa-apa. Soalnya siswa kan paling kecil dari kita. Siswa pasti ngikut aja kalau gurunya gimana. Selama kita punya seperti pembelajaran kita interaktif, siswa pun yang malas pun bisa tertarik. Walaupun siswa malas, kalau gurunya pinter bagaimana cara didiknya, mereka bisa mengikuti. Siswa pinter yang gurunya cuma datang ngajar, nge-live, ya anak baca buku, kerjakan ini, ya siswa yang pinter pun ya akhirnya jadi bisa malas juga. filosofis banget. Kalau buat pemerintah Yang hati-hati nih. makan gratis. Sebelum makan gratis diteruskan, mungkin dananya bisa dialokasikan buat di bidang pendidikan yang lebih lanjut. Contoh mungkin bos ditingkatkan, akhirnya gaji guru meningkat. Swasta ya ini ya. Ya saya ngomongin sekolah kecil sih, karena perjuangan lah. sejujurnya banyak yang bilang, lu kan sudah dapat bos kok masih narik iuran. Ya itu kan sekolah negeri, tapi sekolah kecil kayak kita dapat bos BPOPP itu nggak cukup buat operasional, bayar listrik, bayar apa, gaji guru yang nominalnya dikit itu nggak cukup loh. Nah itu kan perlu diperhatikan, daripada dananya dialokasikan besar untuk makan gratis, mungkin bisa ditingkatkan ke biaya itu supaya ya semua keseluruhan sih pasti sekolahan bakal menggunakan dana itu untuk hal yang membangun sekolah tersebut gitu. Itu sih kalau dari saya harapan ke depan. Iya, memang dengan kondisi kita semacam ini kan guru-guru itu sering menjadi kambing hitam kalau dipermasalahkan kan. Apapun masalahnya guru yang salah. Aslinya gitu kan. Yang terakhir tadi saya mengalami sendiri bagaimana menjadi manajemen di sekolah yang kecil, swasta itu yang per bulannya mengeluarkan 15 juta. Dengan gaji guru itu yang 1 minggu dibayar 1 bulan itu loh. Bahkan saya dulu itu tidak gaji saya 80.000, rumah saya Batu, kemudian ngutangi dulu untuk gajian teman-teman itu. Iya memang realitanya seperti itu memang. Tapi ini ternyata tidak, ya masyarakat tahunya kan. Iya sih. Tapi ya berangkat dari tadi kayak profesi guru yang wah kayak gitu, mungkin berangkatnya dari situ juga. Ya, tapi kan yang kita oke, yang etikata oke, yang PNS oke. Tapi guru-guru seperti kita ini harus jualan katsu. Oke. Kalau dari Gus ini Gus, pesannya apa? Pesan, ya tidak banyak pesan. Mungkin saya lebih tertarik memberikan pesan, ya bukan pesan ya, artinya kayak gimana pesan. Kalau untuk calon guru sih, calon guru terus siapkan mental. Itu apa ini? Karena untuk calon guru atau lebih ke guru muda ya, seperti saya pribadi, sangat banyak sekali hal-hal yang perlu kita siapkan untuk menghadapi siswa-siswi atau anak-anak di sekolah. Berbagai macam karakter anak-anak harus kita sikapi dengan sebijak mungkin. Maka dari itu ya siapkan, ya pasti mental untuk menghadapi siswa, bagaimana cara mengajar supaya anak-anak toh juga kalau anak-anak sudah pas ke kita, artinya ke guru itu bagaimanapun anak di
disuruh terus anak diperingatkan itu akan enak jadinya. Kalau anak-anak sudah manut ke gurunya seperti itu. Nah, terus juga ya mungkin kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Kayak seperti guru kan kalau Filosofis yang juga, Ki Hajar Dewantara kan ing arsa sing tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, itu seperti bahasa mudanya kan guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru kayak gitu. Memberikan contoh, menyuruh pasti, dan juga mengajak. Nah, kayak gitu. Ya itu sih pesannya untuk calon-calon guru. Jika kita mempunyai cita-cita, ya tetap jalankan cita-cita sebagai seorang guru. Nah, pesannya untuk orang tua, karena kebetulan saya di SMK ini juga jadi kesiswaan, artinya yang sering sangat orang tua siswa. Kami sebagai guru tidak mungkin menyakiti siswa yang dengan sengaja atau mencelakai, menciderai, menghukum dengan sengaja tanpa ada kesalahan yang dilakukan atau problem yang dilakukan siswa-siswi tersebut. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang di rumah, orang tua wali murid, orang tua siswa, kalau menitipkan anaknya sekolah ya wis pasrahkan sepenuhnya. Kalau bahasa Arabnya dohiron babatinan kayak gitu. Ya jasadnya ya juga lahirnya, batinnya juga dipastikan. Kami tidak akan mencelakai, kami tetap mendidik sepenuh hati supaya kedepannya siswa-siswi atau anak-anak panjenengan semuanya bisa menjadi orang yang sukses. Jadi gak usah takut, artinya takut terus dihukum sedikit aja wis nuntut, dihukum sedikit wis nuntut kayak gitu. Kan yang takut bukan cuma jenengan semuanya, saya kan juga takut akhirnya kayak gitu. Dari guru kan juga takut, bolak-balik telat, mulai dihukum ini, kok aku dihukum kan kayak gitu akhirnya. Juga pemerintah ya juga seperti itu. Ya seperti sih pesan. Oke, kurang ya? Apa? Pemerintah belum ada. Enggak, kalau untuk pemerintah enggak. Oh, bukannya nggak berani ya, tapi memang Bukan wilayahnya. atau Enggak. di Pulau Kalau Kalimantan untuk kan gitu. pemerintah ya apa ya, kalau dipaksa untuk memberikan pesan ya mungkin ada. Kita memang butuh makan. Tapi Makan kalau bergizi. makan bergizi memang kita butuh. Tapi pendidikan bergizi juga kita lebih butuh. Pendidikan bergizi. Oke. Oke, maknanya dalam. Oke, terima kasih. Ini sama-sama luar biasa hebat, dan tentu apa yang kita bicarakan ini ya syukur-syukur kalau ada yang mendengarkan menyampaikan, saya sangat senang sekali, karena mau tidak mau sebagus apapun kurikulumnya, sebagus apapun dokumennya, kebijakannya, ketika itu tidak dilaksanakan dan tidak bisa dilaksanakan oleh guru, maka itu akan jadi sia-sia. Jadi sekali lagi terima kasih guru. Kapan-kapan kita akan membicarakan sesuatu yang lain, hal yang lain. Enak. Oke, dan sahabat studio.id, sampai berjumpa di lain kesempatan.